Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Firdausi dengan NIM 2020310. Alamat saya dari Jalan Masjid Bagandan, Cijanjang, Pamekasan, dari Universitas Madura, Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketidakadilan hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketidakadilan hukum guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu politik. Berbicara tentang ketidakadilan hukum, di sini yang pertama-tama kita harus tahu apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah sekelompok peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan terdapat sanksi bagi yang melanggar. Dan selanjutnya keadilan. Kita harus tahu tentang keadilan. Apa yang dinamakan keadilan? Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral dalam sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Dan salah satu filsuf politik dari Amerika pada abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sebuah pemikiran, dalam sistem pemikiran. Dan Thomas Nagel menyatakan keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Pada intinya, keadilan adalah segala sesuatu yang diletakkan pada tempatnya. Nah, sekarang apakah di Indonesia itu sudah menerapkan sanksi-sanksi hukum sesuai dengan apa yang diterapkan pada Undang-Undang Dasar? Karena apa? Indonesia itu dikenal sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan setiap manusia itu berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat ataupun dari negara. Dan seperti yang tercantum pada Pancasila dalam sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali, tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, ataupun orang miskin. Namun dalam prakteknya hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, pasti aman dari gangguan hukum.
walaupun aturan negara itu dilanggar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara, sedangkan pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya, karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku pada orang kaya, sehingga tidak sedikit orang yang menilai bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Beberapa tahun belakangan ini hukum Indonesia semakin parah saja. Hukum seakan-akan bukan lagi dasar bagi bangsa Indonesia. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Indonesia bahkan belum dapat dibilang sepenuhnya merdeka karena bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya. Hukum dan keadilan menjadi barang yang mahal di negeri ini. Banyak kasus-kasus ketidakadilan penegakan hukum yang terjadi, seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2012 itu kasus pencuri sandal yang dia langsung divonis dan dipenjarakan selama 5 tahun lamanya, sedangkan para koruptor yang merampok uang rakyat masih bebas berkeliaran dan mereka hanya divonis 1,5 tahun penjara. Dan ini benar-benar menggambarkan pepatah yang sedang populer di masyarakat, yaitu hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Istilahnya bagaimana? Istilah tersebut itu bahwa hukum yang ada di negeri ini tajam kepada masyarakat menengah ke bawah, seperti itu. Nah, sekarang kaitannya ketidakadilan hukum dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Suatu negara pasti membutuhkan peraturan atau hukum untuk mengatur atau mengelola masyarakatnya. Apabila hukum itu ingin ditegakkan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang bisa menjalankan dan mengelola peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dari penguasa sangat dibutuhkan dalam hal ini. Hukum baru dapat dijalankan apabila ada penguasa yang mengaturnya. Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum, tapi juga instrumen penegakan hukum. Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan hingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Nah, jadi kesimpulannya,
di negara di Indonesia hukum itu bukan tidak adil, tapi yang tidak adil itu adalah penegakan hukumnya, para aparatur penegakan hukumnya, seperti itu. Jadi sekian dari saya, karena kurangnya pengetahuan dan ilmu, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.